Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dengan Ustadz Ahmad Solihan, SPD MSI. Beliau adalah Direktur Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Mas Kumambang, Gresik, Jawa Timur. Apa kabar Ustadz Solihan pagi ini? Alhamdulillah, kabar baik Ustadz Syahri. Ya. Masya Allah, kelihatan cerah sekali ini. Ya. Alhamdulillah. Ya, baik Ustadz Solihan. Besok kita akan masuk ke Hari Raya Idul Fitri, insya Allah besok ya. Sekaligus menarik karena besok bertepatan dengan tanggal 2 Mei yang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu, Bapak Ibu, para pendidik, sahabat pendidikan yang saya hormati, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Solihan tentang peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022. Tema pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian yaitu Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Saya yakin Mas Menteri memilih tema ini karena setelah 2 tahun kita mengalami masa pandemi dan sekarang kita punya tanggung jawab bersama untuk memulihkan pendidikan Indonesia ke depan. Ustadz Solihan, bagaimana pandangan Ustadz tentang tema pendidikan, tema Hari Pendidikan Nasional yang telah dipilih oleh Mas Menteri? Ya, terima kasih Ustadz Syahri. Jadi dilihat dari tema pendidikan Hari Pendidikan Nasional untuk tahun 2022 yaitu pimpinan pemulihan bergerak untuk merdeka belajar. Menurut saya pribadi ini saat pas cocok untuk kita sekalian di saat pendidikan kita secara umum itu baru mengalami sebuah proses yang tidak terduga ya pandemi yang kurang lebih sampai 2 tahun ya. Ya, betul. Sampai 2 tahun ya. Sehingga menurut saya pas judul atau tema Hari Pendidikan Nasional pada tahun ini ya, yaitu yang mengambil tema pimpinan pemulihan temanya pimpin pemulihan pimpin pemulihan bergerak merdeka belajar. Sedikit mungkin saya bisa saya jelaskan sedikit Ustaz ya. Silakan. Bisa diuraikan santai, bisa diuraikan. Jadi, ini berdasarkan pemahaman saya pribadi ya. Dari tema itu menggambarkan bahasanya kita sebagai insan pendidikan atau individu yang terutama yang bergerak di dunia pendidikan harus sebagai leader sektor ya. Yang memberikan sebuah kontribusi pada bangsa ini, terutama di bidang pendidikan, untuk coba atau berikhtiar bagaimana menata kembali ya konsep pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kalau lihat dari judulnya saja kan kita kembali pada konsep pendidikan yang digagas oleh Bapak pendidikan kita itu Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Termasuk hari ini adalah hari pendidikan diambilkan hari lahirnya beliau kan Ustaz ya. Sehingga harapan kami secara individu ya dan fitrah kita sebagai seorang pemimpin, maka semua elemen utama yang bergerak di dunia pendidikan harus menjadi leadernya ya, harus menjadi pemimpinnya, harus bisa memberikan sebuah perubahan yang sehingga nanti bisa memberikan sebuah kontribusi yang positif untuk perkembangan pendidikan di Indonesia ya. Sejalan dengan mungkin kurikulum yang saat ini digagas oleh pemerintah yang disebut dengan Merdeka Belajar itu Ustaz ya. Itu Ustaz. Menarik sekali penjelasannya. Saya kira sudah pas itu Ustaz ya. Menarik. Tadi Ustaz mengatakan bahwa pemimpin itu memberikan kontribusi ya dalam perbaikan atau pemulihan pendidikan di Indonesia saat ini. Ini menurut pengalaman Ustadz yang sudah lama nih bergerak di bidang pendidikan ini, kontribusi yang konkret yang penting ya dalam rangka pemulihan pendidikan di Indonesia setelah pasca pandemi ini, aspek-aspek apa saja Ustadz yang utama ya? Yang baik, yang pertama sebagai seorang guru, seorang dosen, maka
Tentunya bisa memberikan fungsi ya. Pertama dia fungsi sebagai pendidik. Artinya seorang pendidik mampu mentransfer knowledge-nya, Pak. Jadi ilmunya ilmunya knowledge, di samping knowledge juga value-nya, Ustaz. Karakternya. Itu yang penting, sehingga pondasi awal yang yang perlu ditanamkan di dunia pendidikan ada bagaimana terbentuk sebuah karakter yang tangguh, karakter yang cerdas bagi anak bangsa ini. Karena ketangguhan yang nantinya tertanam pada anak didik kita atau generasi kita itu akan berdampak pada bagaimana spirit mereka untuk terus mengembangkan potensinya sesuai disiplin ilmunya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin anak-anak kita kembali ke karakternya, Ustaz. Di karakter perlu dunia pendidikan memperhatikan aspek karakter atau bahasa kita itu akhlak ya, atau adab-adab ya, itu yang harus ditanamkan. Selain hal-hal yang lain yang beraspek bagaimana cara anak kita atau generasi kita mempertahankan hidupnya ya, sesuai dengan mempertahankan hidupnya. Mungkin sementara itu, Ustaz. Ini penjelasannya yang menarik sekali ini, karena ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ya. Berakhlak mulia, ada juga gotong royong. Mungkin gotong royong ini bentuk kepedulian, saling membantu ya. Ini adalah nilai-nilai karakter dasar bangsa Indonesia yang harus kita kuatkan kepada anak-anak kita. Tapi juga di profil pelajar Pancasila itu ada bernalar kritis ya, berpikir kreatif. Saya pikir adalah hal-hal yang terkait dengan penjelasan Ustadz yang kedua, agar dia bisa bertahan hidup ya, agar dia bisa sukses. Apalagi anak-anak kita yang sekarang ada di bangku sekolah ini nanti akan berada pada situasi Indonesia menjelang 100 tahun Indonesia merdeka ya. Ini menarik sekali. Ustadz, tentu saja dalam mewujudkan apa yang dicanangkan oleh pemerintah ini ya, tentu ada kendala-kendala. Menurut Ustadz, apa kendala yang harus kita antisipasi ya, dan bagaimana solusinya? Ya, baik, mungkin secara pertama kendala kita adalah pada penyiapan SDM, Ustaz. Jadi SDM. Jadi bagaimana SDM kita ini betul kita siapkan untuk menghadapi sebuah perubahan pendidikan tanpa menghilangkan hasanah dari atau ruh dari pendidikan itu sendiri. Itu pertama. Sehingga di sini dibutuhkan sekali mulai dari yang atas, jadi pemerintah, ya, bidang pendidikan, kemudian lembaga pendidikan, sampai mungkin yayasan-yayasan, benar-benar menyiapkan SDM-nya atau guru-guru atau dosennya dalam menyongsong masalah merdeka belajar ini. Yang kedua adalah orang tua, Ustadz. Jadi perlu sekali kita memberikan pemahaman pada orang tua bagaimana pentingnya pendidikan, termasuk pendidikan itu perkembangannya sangat dinamis ya. Jadi sangat dinamis sekali ya, bahkan kadang-kala mengalami sebuah lompatan-lompatan yang tidak terduga, sehingga butuh hal yang perlu disiapkan. Sehingga di sini perlu dibangun sebuah komunikasi yang baik antara lembaga pendidikan dengan orang tua. Menarik. Di sisi lain yang ketiga adalah inputnya, berarti anak didiknya atau mahasiswa dan sebagainya, itu juga butuh kita siapkan. Artinya di awal mereka melakukan proses pembelajaran, perlu kita tanamkan kembali bagaimana pada mereka pentingnya mereka belajar itu apa, gitu ya. Di pentingnya mereka belajar bagaimana, ya, sehingga harapan kami nanti pemerintah juga membuat sebuah konsep, ya, konsep bagaimana cara memberikan sajian yang awal, yang pertama ya, yang harus diberikan pada anak didik
kita dengan kurikulum yang baru ini, termasuk pada nanti anak-anak didik kita di tahun pelajaran yang akan datang. Itu yang perlu ya, tahu nanti gagasan perintah bagaimana. Yang jelas semuanya harus bisa berkontribusi, saling bahu-membahu antara unit 1, unit 2 dan sebagainya. Itu ya. Mungkin itu Ustaz. Ya, menarik. Ustaz, ini tadi kan Ustaz juga menyampaikan tentang Merdeka Belajar ya. Merupakan salah satu konsep yang dipilih oleh Mas Menteri dalam menentukan berbagai macam kebijakan dan langkah-langkahnya untuk pemulihan pendidikan di Indonesia. Apa hal-hal yang menginspirasi menurut Ustadz ya terkait dengan Merdeka Belajar yang sekarang sedang berlangsung ya, proses sosialisasi implementasinya secara bertahap, saya lihat luar biasa masif. Gimana Ustadz? Apa hal-hal yang menginspirasi menurut Ustadz apa dengan konsep Merdeka Belajar ini? Ini kan satu yang seakan-akan wah ini ada kemerdekaan ya, atau itu seperti apa ini menurut Ustadz ini? Ya. Kalau saya gini ya, di saat bangsa kita atau dunia pendidikan kita diterjang sebuah pandemi yang mungkin di awal-awal menjadikan secara umum lembaga pendidikan cukup kaget ya dengan kondisi ini. Tidak siap ya, tidak siap. Ya, secara umum belum siap menghadapi perubahan pendidikan ini. Maka di sini yang menurut kami, ya mungkin latar belakang kita, namanya merdeka itu kan tidak bisa diperoleh dengan seadanya saja, tapi butuh diperjuangkan, butuh diperjuangkan. Sehingga harapan kami seluruh elemen yang terlibat di dunia pendidikan ini mempunyai karakter pejuang, Ustadz. Pejuang pendidikan. Jadi pejuang pendidikan artinya apa? Tidak boleh kalah sebelum berperang. Harus punya ketangguhan. Ya. Tidak boleh menyerah ya. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh kalah sebelum mereka bertanding atau mereka ya itu perlu ditanamkan. Artinya apa? Dan itu sama segaris dengan di Islam sendiri kan, semangat menuntut ilmu itu kan sejak lahir sampai kita meninggal dunia gitu ya. Artinya itu harus. Yang kedua merdeka itu kan mungkin secara umum kan diartikan sebagai kebebasan Ustaz ya. Kebebasan ya. Berangkat dari itu mungkin baik lembaga pendidikan, anak didik kita dan sebagainya perlu diberikan ruang ya, ruang kreativitas pada anak-anak kita sesuai dengan bakat dan minatnya bakat dan minatnya. Cuma sekali lagi hal dasar yang harus dimiliki anak sebagai fondasi secara individu itu harus diberikan. Apa? Apa yang pertama adalah masalah agama, Ustaz. Pendidikan nilai-nilai keimanan ya, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan. Nilai keimanan, ketakwaan itu harus fondasi yang harus harus diberikan kepada anak. Jangan sampai anak-anak pendidikan tinggi tapi mereka lupa dengan konsep keimanan, konsep ketakwaan, beragama dan sebagainya. Itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila poin pertama itu ya. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini juga sejalan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang menjiwai sila-sila yang lain ya. Artinya kata Ustaz, jangan sampai nanti pendidikannya bagus, kompetensi luar biasa, tapi akhlak dan karakternya rendah. Nah, ini tidak kita inginkan. Luar biasa ini penjelasan. Ustaz, saya tadi tertarik apa yang Ustaz katakan. Merdeka Belajar ini memberikan ruang ya kepada siswa untuk berpikir, untuk memilih, ya, untuk berkreasi, begitu ya. Menurut Ustadz, aspek-aspek seperti ini seberapa penting ya untuk pendidikan anak-anak kita yang nanti akan hidup 10-15 tahun yang akan datang kira-kira? Ya, saya yakin aspek ini sangat penting Ustadz sebagai bekal hidup mereka. Ya, jadi anak-anak kita dibutuhkan sebuah life skill ya. Kecakapan hidup ya, keterampilan dan sebagainya, karena tidak menutup mata
bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini sangat cepat sekali ya. Jika anak-anak kita tidak dibekali dengan sebuah konsep pendidikan, keterampilan, kecakapan hidup dan sebagainya, saya khawatir anak-anak kita atau bangsa Indonesia secara umum tidak bisa berkontribusi yang baik di kancah internasional, Ustaz. Ya, di kancah internasional ya. Itu. Di sisi lain, yang sesuai dengan tujuan pendidikan, ya, karakter, Ustaz, ya, sekali lagi karakter atau akhlak atau adab itu ya sangat diperlukan sekali. Jadi itu yang perlu kita pikirkan. Jadi ini tadi saya juga mendengar penjelasan tadi sebelumnya itu bahwa Merdeka Belajar ini sangat memperhatikan kebutuhan siswa ya, bakat, minat. Jadi Merdeka Belajar ini berarti satu kebijakan pengembangan transformasi pendidikan yang sangat memperhatikan kebutuhan siswa. Dan saya kira ini sangat sesuai ya dengan bangsa Indonesia yang sangat luas ya, dari Jakarta sampai ke Irian Jaya sana, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, yang tentunya kondisi lingkungannya sangat berbeda. Dengan Merdeka Belajar ini mereka berkesempatan ya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan diri dan kebutuhan lingkungannya. Ini menarik sekali, Ustaz. Kalau ngomong-ngomong di pondok pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan di pondok pesantren Mas Kumambang, bagaimana kesiapannya menyambut transformasi pendidikan yang dicanangkan oleh Mas Nadiem ini? Baik, untuk di Mas Kumambang sendiri, yang jelas sejak awal pendiriannya ya, memang kita konsen pada visi Mas Kumambang ya. Di visi Mas Kumambang itu yang bagi kami tidak boleh hilang ya, yaitu terkait dengan penanaman akidah yang kuat, bagaimana ini mengembangkan ilmunya, bagaimana atau ilmunya, kemudian bagaimana anak itu punya karakter atau akhlaknya. Jika kalau di Mas Kumambang ini apapun perubahan kurikulum, maka inti pokok dasar yang kita berikan pertama adalah masalah akidah, masalah tauhid, masalah agama, Ustaz. Yang pertama. Yang kedua adalah masalah karakter atau akhlak adab Islami. Yang ketiga adalah masalah kalau di kami itu masalah terkait masalah ibadah ya. Nah, ibadah terkait masalah itu yang benar masalah kompetisi baca Al-Qur'an dan sebagainya. Di sisi lain kami saat ini coba merumuskan atau meramu sebuah kurikulum, Ustaz. Jadi meramu sebuah kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan yang pas untuk anak didik. Ya. Jadi antara tadi adalah masalah jelas satu penguatan masalah kurikulum yang mengarah pada penguatan karakter, ya. Karakter. Yang kedua adalah kurikulum dasar yang yang harus ada dimiliki oleh anak. Di antaranya apa? Kemampuan berbahasa, Ustaz. Ya. Kompetisi bahasa apa saja? Ya tentunya bahasa nasional kita, bahasa Indonesia yang pertama, ya. Yang kedua adalah bahasa yang lain yang mendukung. Di antaranya kalau karena kita di lingkungan pesantren, maka bahasa Arabnya, Ustaz. Yang ketiga bahasa Inggris, Ustaz. Ya. Itu kita kuatkan. Kemudian sesuai sejalan dengan yang perkembangan saat ini adalah masalah ya kalau kemarin sudah digelukan masalah literasi ya, Ustaz ya. Masalah literasi dan numerasi. Jadi nanti tiga hal itu juga akan kita ramu sebuah kurikulum yang nantinya bisa kita sajikan di pesantren ini ya, di pesantren ini. Itu Ustaz gambaran. Kalau kita intinya tetap mengacu pada penanaman tadi, visi dari pesantren itu sendiri. Yang kedua terkait masalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh anak, terkait masalah komunikasi, kemudian masalah numerasi, kemudian termasuk leadership, Ustaz. Leadership ini juga penting sekali. Jadi alhamdulillah kalau di Mas Bang sendiri sudah 3 tahun berjalan ini, khususnya jenjang sekolah atas setingkat SMA ya. SMA itu sudah kita masukkan kurikulum leadership, Ustaz. Menarik.
Ya, belum tertib, Ustaz. Ya, Apa ini? diawali. Apa disajikan dalam bentuk aktivitas atau apa ini, Ustaz? Ya. Jadi bentuk di satu pekan itu sekali ada 2 jam minimal ya. Pertama adalah bentuk tatap muka semacam seminar, kemudian juga dengan sebab ya, penugasan proyek kepemimpinan ya, ada namanya proyek kepemimpinan yang harus dilaksanakan oleh anak-anak kita ya. Itu dan tidak hanya itu, jadi karena proses kepemimpinan maka tidak hanya sebagai pimpinan bagaimana mereka mempertanggungjawabkan kepimpinannya itu sesuai dengan tugas yang diberikan pada mereka. Itu bagus sekali ini, Ustaz. Bagus sekali ini. Ini nanti akan sejalan dengan kebijakan kurikulum merdeka pada aspek proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Ini kan dan kebijakan kurikulum merdeka ini kan juga sangat menekankan adanya proyek ya yang menjadi satu yang menarik menurut saya. Jadi sekolah ini nanti ke depan tidak hanya berbasis aktivitas di kelas, tetapi berbasis pada sejumlah kegiatan-kegiatan real dalam kehidupan, seperti yang dilakukan oleh murid-murid SMA, SMK Mas Kumambang ya, yang sudah berjalan ini luar biasa ini, luar biasa. Nah, Ustadz Solihan, tentunya keberhasilan dari semua gagasan program yang sudah diceritakan tadi itu sangat bergantung kepada kualitas para guru ya tentunya ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Kumambang ya dalam rangka meningkatkan kualitas para guru untuk menyongsong konsep Merdeka Belajar ini. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Jadi alhamdulillah di pertengahan tahun pelajaran ini di Musmambang ada beberapa tahapan, ada rekonstruksi apa itu guru ya, kompetensi guru. Jadi diawali kemarin kita mulai adanya tes psikologi, Ustadz. Oh, semacam pemetaan ya, pemetaan awal ya? Ada pemetaan awal untuk semua guru, tidak hanya guru, pimpinan karyawan juga gitu. Oh, itu yang kedua kita lakukan asesmen, Ustadz. Gimana itu? Ya, jadi setelah kita lakukan tes psikologi secara tertulis dan diskusi kelompok kecil ya, kita secara personal mereka kita panggil satu-satu ya, termasuk persiapan mereka dalam sebagai seorang guru, sebagai seorang karyawan dan sebagainya, kita kita diskusikan ya. Jadi kita diskusi ini apa? Diskusinya grup atau personal satu-satu gitu? Ada grup, ada personal, Ustaz. Oh, ya, ada grup personal. Mantap sekali. Luar biasa. Kalau jadi ada grup dan juga secara personal. Jadi personal sesuai dengan tingkat atau tugas tambahan yang saat ini mereka beban, yang mereka terima ya itu. Jadi ada yang kelompok mereka yang sudah guru umum ya, ada kelompok mereka di struktur pimpinan, di struktur wali kelas dan sebagainya. Kelompok sesuai dengan tugas tanggung jawabnya di selama ini sudah berjalan. Hasil dari psikotes lalu hasil dari asesmen ini apa kesimpulan sementara? Boleh diceritakan nggak kesimpulan sementara? Ya, artinya sisi dari kesimpulannya itu yang pertama ada hal-hal yang harus kita benahi ya, harus kita benahi, kita komunikasikan kembali pada guru-guru kita. Artinya apa? Di sini kayaknya ada miskomunikasi ya. Jadi kan dalam menyelesaikan pendidikan kan kita bisa berjalan sendiri kan itu. Iya, betul. Sebuah satu kesatuan ya. Nah, ini yang termasuk terkait masalah nanti ketika pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Ketika hanya yang paham, yang mengerti maksudnya hanya pemerintah, tapi unsur bawah pelakunya nggak paham, itu kan juga nggak akan berhasil. Betul. Iya. Akan terjadi distorsi nanti ya. Ada distorsi, ada ketidaksinambungan ya. Iya. Maksudnya bisa berbeda nanti. Iya benar. Jadi di situ ada hal-hal yang butuh kita komunikasi ulang, kita tata ulang, Ustaz. Ya. Mulai kesamaan visi yang dibangun kembali di elemen
pendidikan yang ada di kita ya, itu kemudian ada hal yang lain terkait masalah upgrading kompetensi dari guru-guru ya, atau karyawan dan sebagainya. Ya, sehingga dari hasil psikotes dan asesmen itu bisa jadikan acuan kita untuk melakukan pembinaan tindak lanjut yang harusnya kita lakukan, gitu ya. Wah, ini top. Ya. Top. Wah, Ustadz, ini kalau di dalam transformasi pendidikan dengan konsep Merdeka Belajar, apa yang Ustadz lakukan ini bisa saja disebut dengan perencanaan berbasis data namanya, ya. Jadi Ustadz mengambil data dengan melakukan psikotes dan asesmen, diskusi individu dan kelompok. Setelah punya data, lalu kita tahu posisinya, lalu Ustadz membuat perencanaan perbaikan ke depan. Ya, ini menarik sekali, ini sudah mendahului program yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini luar biasa ini, ya, luar biasa. Salut pada Pak Direktur ini. Wah, pasti ini pikiran-pikiran cerdasnya teman-teman tim pimpinan khususnya di sana. Ustadz, ini ngomong-ngomong di Mas Gumambang juga ada alumni STKIP Al-Hikmah ini Ustadz ya. Ini boleh diceritakan Ustadz gimana itu peran ya, mungkin kinerjanya seperti apa yang selama ini Ustadz bisa rasakan dari alumni. Ada 2 orang Ustadz ya di sana ya? Ya, ada Pak Hafid dan Pak Ferry Ustadz. Ya. Ada saat ini ya di Pak Ferry itu kebetulan diamanahi di bidang pengembangan bahasa Inggris. Wow. Beliau tidak hanya mengajar ya, tapi ada tugas tambahan di pengembangan bahasa Inggris. Bahasa Inggris khususnya yang ada di asrama, Ustaz. Asrama. Termasuk kemarin kita angkat sebagai pembimbing, Ustaz. Pembimbing. Nanti pembimbing pengembangan kegiatan bahasa Inggris di lembaga kita. Itu Ustaz Ferry ya. Yang ada Ustaz Hafid, kebetulan Ustaz Hafid bidang beliau itu matematika, tapi beliau saat ini banyak kita minta bantuan untuk mengembangkan Ustaz tahfidnya Ustaz. Oh. Ya. Ini kan keunikan lulusan dari STKIP Al-Hikmah ya, walaupun dia lulusan pendidikan matematik, sarjana pendidikan matematik, tapi dia juga punya bekal kemampuan tahfidz Quran. Ya luar biasa. Gimana ceritanya Ustadz bisa memberi tugas ke Pak Hafid tentang pengembangan tahfidz? Pak Hafid ya. Ya Ustadz Hafid, gimana itu? Ya, di yang pertama alhamdulillah dua-duanya itu bisa mewarnai lembaga kita, artinya mewarnai yang positif Ustaz ya, insya Allah. Terkait Ustaz Hafid ini, awal mulanya kan memang di Mas Gumambang sendiri itu kan ada standar minimal yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Hafalannya ada setiap murid-murid kita itu harus hafalan ya, hafalan minimal ya, ada 2 juz, 3 juz dan sebagainya, kalau itu dan sampai 5 juz sebagainya, termasuk di jenjang SMP atau sanawiyah kita itu juga ada khusus program tahfidz khususnya yang anak yang tinggal di asrama ya. Dari hasil wawancara kami lihat Ustadz Hafid punya kompetensi di arah situ ya. Kita minta ke beliau untuk meluangkan waktunya membina anak-anak di bidang tahfidz. Tidak hanya Ustadz Hafid saja, sebenarnya Ustadz Ferry juga sama. Bahkan kemarin itu Ustadz Ferry itu menangani anak-anak yang belum tuntas kompetensi baca Al-Qur'annya. Oh, Masya Allah. Untuk anak-anak yang mau lulus, Ustadz. Ya, beliau selain punya sertifikat kemampuan bahasa Inggris, beliau juga punya sertifikat sebagai pengajar Al-Qur'an ya. Jadi kemampuan bacaan Qur'annya insya Allah memenuhi standar ya, luar biasa. Terima kasih Ustaz. Dan bahkan kemarin itu Ustadz Ferry ya, Ferry itu termasuk yang di asesmen terakhir Ustadz. Terakhir. Gimana kok bisa yang terakhir, kenapa itu? Jadi gini, kita asesmen terakhir, jadi dari hasil asesmen yang kita kita lakukan,
kan kita pilih lagi, kita peroleh lagi gitu ya. Kita lagi di antaranya ada Ustadz Ferry ya, Ustadz Ferry yang mengapa kita pilih? Karena yang bersangkutan itu beliau itu punya potensi khusus ya sebagai seorang pemimpin ya, sehingga kedepannya itu gambaran kami wa'lam ya, wa'lam jadi masih kita rumuskan kedepannya itu seandainya beliau berkenan itu tidak hanya 6 tahun di sini, berlanjut, lanjut, ya, bahkan mungkin diberi amanah lebih gitu ya. Masya Allah. Amanah lebih untuk mungkin memimpin pada sub-sub bagian yang lain ada di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini, Ustaz. Ustaz Ferry ya. Tapi sekali lagi kita masih punya tim ya, masih banyak. Wah, luar biasa. Minimal hari ini kan Ustadz Solihan bisa melihat ada potensi ya, ada potensi. Walaupun kapan potensi ini akan dioptimalkan, kapan nanti akan dimanfaatkan, tentunya itu ya sangat bergantung kepada kebutuhan organisasi organisasi. Tapi itu menurut saya menarik ya. Dan luar biasa ini, luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Ustadz atau Mas Bambang secara keseluruhan tim ini tajam ya di dalam memetakan kompetensi sumber daya manusianya. Yang tadi salah satunya Ustadz Ferry, yang kebetulan beliau ini kan alumni angkatan pertama pendidikan bahasa Inggris STK IB Al-Hikmah Surabaya. Ustadz sudah hampir 30 menit ini. Ada saran Ustadz untuk STK IB Al-Hikmah ke depan agar kontribusi dalam menyediakan guru-guru yang baik ini ke depan akan semakin baik. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi untuk STKIP Al-Hikmah yang jelas saya pribadi yang saya ini juga lagi proses belajar bagaimana mengolah sebuah perguruan tinggi, itu menganggap bahwa STKIP Al-Hikmah ini merupakan satu lembaga pendidikan menurut kami ya, satu lembaga pendidikan yang bisa jadikan super contohan dalam menyiapkan SDM khususnya guru ya. Karena saya tahu sendiri kebetulan ada satu alumni kita ya, yang saat ini ditugaskan di kalau nggak salah di SMA Batu ya, SMA Batu Paris itu ya, bagaimana seleksi masuknya, bagaimana modul pendidikannya dan sebagainya yang saya pribadi banyak diberikan cerita-cerita anak-anak kita yang berkesempatan sekolah di sana, sehingga harapan kami hal-hal yang sudah baik dilaksanakan di STKIP Al-Hikmah ini bisa ditularkan Ustadz di lembaga yang lain, termasuk pada sekolah mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan STKIP ya. Yang kedua adalah komunikasi Ustadz ya. Jadi komunikasi yang kita saling harus kita sinergikan dalam membangun sebuah kualitas SDM ya. Alhamdulillah kemarin ada tim dari Al-Hikmah ke sana, cuma kebetulan saya waktu itu pas keluar. Ya itu salah satu cara untuk melanjutkan silaturahim dan komunikasi lebih lanjut. Nanti kerjasama ke depan bisa kita kembangkan, insya Allah. Ustadz bisa ada kata penutup Ustadz, ini sudah 30 menit lebih. Ada kesimpulan atau kata penutup pesan buat halayak ya, buat masyarakat khususnya para guru, teman-teman para pemerhati pendidikan. Baik, terima kasih Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang berbahagia. Yang pertama, bahwasanya investasi yang harus kita perkuat adalah di sektor pendidikan, karena di sektor pendidikan ini nanti melahirkan sebuah SDM ya, maka SDM ya, maka di sini kami mengajak pada seluruh elemen yang konsen di bidang pendidikan benar-benar menjadikan pendidikan ini tidak hanya cukup di sini saja, tapi berkuat dengan sebuah konsep pendidikan yang baik, yang unggul, dan nantinya bisa memberikan generasi emas untuk bangsa Indonesia secara umum ya. Sebab itu saling kontribusi antara satu dengan yang lain harus dibangun secara kuat.
tanpa kuat itu yang harus tanggung jawab kuat, itu yang penting sekali Ustaz. Oke. Luar biasa. Bapak Ibu, sahabat pendidikan yang saya hormati, tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 adalah pimpin pemulihan. Ya, Ustaz Solihan tadi mengatakan merdeka belajar, bahwa merdeka itu perlu diperjuangkan. Ya, nah ini pas sekali dengan temanya ya. Jadi diperjuangkan, dan perjuangan ini harus dipimpin agar terarah dan berjalan secara efektif, dan perjuangan biasanya tidak berhenti kecuali cita-cita pendidikan di Indonesia ini sudah tercapai, atau setidaknya sebagian besar indikator-indikator keberhasilan dunia pendidikan di Indonesia ini telah berhasil. Bapak Ibu, para guru, sahabat pendidikan, selamat berjuang untuk Indonesia maju, makmur, dan berdaulat. Terima kasih Ustadz Solihan, ya, Direktur Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren Mas Kumambang, Gresik, Jawa Timur. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.